Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah diteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah mengucap syukur atasnya, Ia membagi-bagi roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa
dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang kecil. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang-orang ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan. Ketika Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang, itu terjadi pada malam hari. Tidak tahu situasi malam hari itu adalah situasi ketika kita semua raga kita itu sudah sangat lelah setelah beraktivitas sehari-hari, aktivitas berat maupun ringan. Pasti malam itu kita semua sudah lelah dan keinginannya itu hanya istirahat, tidur dan untuk memulihkan tenaga kita. Lalu di saat yang sama juga situasi malam hari itu membatasi aktivitas kita. Banyak akses-akses yang tertutup. Kita mau kemana gelap. Kalau sekarang mungkin sudah banyak lampu, tapi zaman Yesus belum ada lampu lalu lintas dan segala macam, belum ada. Dan situasi ini membuat ruang gerak para murid itu terbatas. Dan di dalam situasi seperti itu, Yesus memerintahkan hal yang terhitung tergolong sangat mustahil oleh kehendak manusia.
memberi makan 5.000 orang. Dari bacaan ini kita sebenarnya belajar satu hal. Dalam hidup sehari-hari kita juga seringkali merasa lelah untuk berbuat baik kepada orang lain. Kita mungkin sudah berbuat baik kepada orang lain dalam banyak hal, dalam banyak bentuk. Mulai dari hal yang sederhana, dari awal itu saya bilang berikan seniman yang baik, itu hal yang paling sederhana. Sampai menjadi pendengar yang baik untuk orang yang sedang berkeluh kesah, atau mungkin menjadi donatur yang baik untuk orang-orang yang kesulitan secara ekonomi. Namun dalam titik-titik tertentu, dalam situasi tertentu, kita mungkin tiba pada situasi malam hari. Kita lelah, lalu kita merasa bahwa ruang gerak kita terbatas. Kita sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Ketika sampai pada titik ini, itu biasanya, semoga tidak terjadi. Jadi kalau ada orang yang datang curhat, sharing masalahnya, cari solusi, itu mulai sudah. Kalau biasa ibu-ibu sudah bersuara semakin kecil, berarti semakin genting pembicaraan. Mulai sudah, oh itu dia lagi ada curhat, dia lagi. Jadi dalam titik ini, pada situasi ini, kita juga sebenarnya sampai pada situasi normal. Kita lelah untuk berbuat baik. Maka melalui bacaan pada hari ini, Yesus mengajar kita untuk tetap memberi makan mereka yang datang kepada kita, apapun situasi. Jangan pernah lelah untuk memberikan mereka makan dalam perbuatan-perbuatan baik kita. Tidak perlu kita berpikir bahwa mau berbuat baik dengan orang tua saya harus mempersiapkan, saya harus membuat perancangan anggaran yang besar, nanti donasi sini tidak. Cukup kita bisa menjadi pendengar yang baik, memberi solusi yang baik, atau mungkin kita juga bisa membantu orang dalam banyak hal ketika dia membutuhkan sesuatu yang mungkin kita memiliki, ya kita berikan. Jadi yang pertama, jangan pernah lelah walaupun itu situasi malam hari. Lalu yang kedua, kita melihat dalam bacaan Injil tadi. Di situ dikatakan bahwa mereka semuanya makan sampai kenyang, lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih sebanyak 12 buah. Jadi pada titik ini Yesus mau mengajarkan kepada para murid bahwa makan itu harus rapi. Roti-roti yang sudah dimakan itu tidak boleh dihambur-hamburkan, tidak boleh dibuang begitu saja sehingga dibazir. Dikumpulkan lagi untuk nanti dibagikan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Melalui kalimat ini, Yesus mau mengajar kita supaya yang pertama, jangan pernah menyia-nyiakan berkat yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Mungkin Tuhan sudah memberikan kita rahmat rezeki, kesehatan yang baik, pendengaran yang baik, juga sekarang ekonomi yang baik, dan banyak hal lain. Maka hal itu jangan ditampung untuk diri sendiri. Jangan sampai berkat itu tumpah, terpencar kemana-mana dan tidak berguna untuk orang lain. Itu semua harus dikumpulkan, kita simpan rapi-rapi, lalu kita bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Lalu selain itu, di sini juga Yesus katakan bahwa setelah mereka makan sampai kenyang, mereka kumpulkan lagi makanan yang lebih. Artinya apa? Kita makan sesuai porsi. Sesuai porsi. Kalau sudah kenyang, simpan lagi yang lebih. Kita jangan ambil rezeki orang lain. Kita menerima rezeki dari Tuhan, tapi sesuai porsi kita masing-masing. Sehingga kalau kita berdoa itu, misalkan Tuhan berikanlah kami rezeki yang berlimpah selimpah-limpah. Jadi sebaiknya kita berdoa, Tuhan berikanlah kami rezeki secukupnya. Karena kadang-kadang ketika kita sudah diberikan rezeki yang cukup, kita mau lebih.
begitu kita akan mencuri rezeki dari orang lain. Semoga melalui perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus pada hari ini, kita semua disadarkan bahwa sebagai satu kesatuan dengan tubuh Kristus, kita diajak untuk pertama sekali lagi tidak lelah berbuat baik kepada orang lain, yang kedua mengambil rezeki sesuai dengan porsi kita masing-masing. Rahmat Tuhan senantiasa menuntun dan membimbing kita. Amin. Untuk mengakui iman dan kepercayaan, aku percaya doa novena. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Baik, Allah mengenai Maria dan kehadiran dan kebaikan sehingga hati Yesus putramu dan putra Maria selalu diresapi oleh kita. Kami mohon semoga semua orang yang menghormati artis dan perawan Maria memperoleh perasaan dan kecenderungan yang sempurna dan sama dengan hati kudus Yesus menuju kehidupan yang kekal, khususnya pada hari keempat dengan hati tersuci Maria yang menimba daya Tuhan dalam Ekaristi Kudus. Dan ini kami berdoa kepada-Mu. Doa
damai yang dalam korban persembahan ini dihadirkan secara tersembunyi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kita. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala urusan. Maka kami mohon, uruskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamaah, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku
dalam perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Akulah misteri Infantil. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh dunia, agar Engkau menyempurnakannya dalam cita kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Benediktus, serta uskup-uskupan militer Ignatius dan juga semua orang umat. Ingatlah juga akan saudara dan saudari kami yang telah meninggal dengan berapa-apa, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan Allah. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Nabi Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
supaya kami yang telah dikuatkan oleh firman belas kasih, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai itu tinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Janganlah memerintahkan pusaka, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling membantukan salam damai.
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, benarkanlah kami. Allah Bapa di surga, Allah Putra penerus dunia, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Kudus, Tuhan yang Maha Esa. Hati tersuci Maria, hati Maria yang tak bernoda, hati tercinta Putri Bapa di surga, hati tersuci Bunda Allah Udara, hati terpilih mempelai Allah Roh Kudus, hati yang menunjukkan Bunda Sang Pencipta, hati tercinta Bunda Sang Penebus, hati Maria sumber kebijaksanaan, hati Maria cermin keadilan, hati Maria singgasana kerahiman, hati Maria bisa semua orang kudus, hati Maria tahu perjanjian, hati Maria pintu gerbang surga, hati Maria yang sangat mulia, hati Maria berkuasa, hati Maria yang setia, hati Maria yang pantas dipuji, hati Maria yang sangat dicintai, hati Maria yang lemah lembut, hati Maria yang rendah hati, hati Maria yang sabar, hati Maria yang menderita untuk kita, hati Maria yang pelita bagi orang yang tersesat, hati Maria pengungsian bagi orang berdosa, hati Maria kekuatan bagi orang yang tulus hati, hati Maria penghibur bagi orang yang menderita, hati Maria kekuatan dalam godaan, hati Maria harapan bagi orang yang meninggal dunia, hati Maria pertolongan dalam segala kesulitan, hati Maria jaminan atas janji-janji Yesus, hati Maria kurban bakaran yang sempurna untuk cinta ilahi, hati Maria kegembiraan untuk semua hati, hati Maria yang dimenggerai kemuliaan dan keluhuran di surga, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus, dengarkanlah kami. Bapa kami yang dari surga, dimuliakanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti yang kami mengampuni kesalahan kami, dan janganlah masuk ke dalam
marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah putra-Mu. Kami mohon, ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk menyenangkan Engkau menjadi titik permulaan perjamuan abadi demi Kristus Tuhan kami. Beberapa penyampaian dari warga Budi semenjak hari Kamis 19 Juni yang lalu telah diadakan pembukaan novena dalam rangka Pesta Pelindung yang nantinya jatuh pada hari Sabtu tanggal 28 dan akan diadakan misa pada hari berikutnya. Jadi selama 9 hari sejak hari Kamis tanggal 19 sampai dengan Jumat 27 Juni ini dilakukan novena pada misa harian jam 18 sehingga doa umat tadi diganti dengan doa novena di hari ke-6. Yang berikut pada Jumat 27 Juni misa syukur hari ulang tahun WKRI ke-101, di mana WKRI cabang Katedral Manado bersama WKRI DPD Sulut sesudah misa dan ramah akan diadakan misa pada hari Jumat jam 10 pagi dan dilanjutkan dengan acara ramah tamah di Seminari Unera. Sebagai informasi bahwa juga hari Sabtu di mana misa syukur pelindung akan dilaksanakan misa pada jam 9 pagi hari Sabtu. Jadi umat yang berkesempatan hadir diharapkan untuk bersama-sama kita merayakan Pesta Pelindung Tuhan Kita Suci Maria dan dilanjutkan dengan acara syukuran bersama kita di seputaran halaman pastoral. Sebagai informasi juga, KBK PPD Manado akan dilaksanakan lomba paduan suara. Nantinya dilaksanakan pada tanggal 28 Juni ini bertempat di Paroki Hati Kudus Yesus Kabupaten dan dilanjutkan dengan defile kaum bapa di 13 paroki yang ada di PPD Manado. Dan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh wilayah rohani yang telah mengambil bagian dalam persiapan perayaan Pesta Pelindung, di mana tadi malam sudah dilaksanakan paduan suara, ambil bagian seluruh wilayah rohani dan termasuk 16 wilayah rohani. Atas nama Pastor Paroki dan Dewan Pastor Paroki serta umat yang hadir dalam umat misa kedua ini menyampaikan banyak terima kasih
kepada Romo Jimmy Yohanes Hieronymus. Beliau adalah perwira pertama yang bertugas di Kodam 13 Merdeka yang sesuai informasi akan bertugas di tempat yang baru di Mabes TNI Pusat. Terima kasih. Akhirnya juga disampaikan terima kasih kepada seluruh penyelenggara liturgi baik Kapolres, TPA, organis, lektor, suster, dan bagi yang telah menghias menata dalam perayaan Ekaristi di hari ini disampaikan terima kasih. Dan umat yang terkasih, mari kita berdiri, kita menerima berkat. Mari kita duduk lagi. Saya tidak duduk lagi. Nanti kalian bisa berdiri. Perkenalan satu jam. Baik, saya minta waktunya 5 sampai 7 menit untuk memperkenalkan diri. Ya, tidak apa-apa. Saya Romo Jimmy Yohanes Hieronymus, biasa disapa Romo Jimmy, asal dari Keuskupan Ruteng, Flores NTT. Kalau kampung sendiri saya berasal dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores NTT. Saya Imam Projo, Keuskupan Ruteng, ditakiskan tahun lalu tanggal 26 Agustus 2024. Jadi belum genap 1 tahun dari imam. Saya diminta untuk program berikutnya jika harus izin ada atasan saya juga, ada pimpinan saya di sini dan berguna izin atasan. Jadi pangkat Letnan 2 Infanteri, Korps Infanteri, Madra Darat, TNI. Jadi saya bersama satu rekan saya, Romo Aris dari Keuskupan Agung Jepang, kami ditugaskan oleh uskup kami masing-masing untuk menjadi paspor militer di Keuskupan militer kita kenal dengan polisi, untuk melayani semua tentara organik yang beragama Katolik, TNI maupun Polri yang beragama Katolik. Jadi kami melayani bukan hanya sebagai paspor saja, tapi juga sebagai seorang tentara organik. Jadi saya menjalani masa pendidikan pertama militer di Sepapika di April Magelang, Sepapika 32 tahun 2025, dari Januari sampai Maret tanggal 27 kami dilantik. Setelah itu saya dan Romo Aris melanjutkan pendidikan dasar kecabangan Korps Infanteri di Cipatat di Bandung, dan pada tanggal 4 Juni kami mendapat surat keputusan diperintah untuk menjalankan tugas di Kodam 13 Merdeka di Manado ini. Tepatnya nanti awalnya itu saya sendiri dipersiapkan untuk masuk ke Batalion Teritorial Pembangunan di Provinsi Gorontalo, dan kemarin untuk
mempersiapkan itu semua, saya sudah berangkat sampai ke Anguran, ke Minahasa Selatan, untuk mempersiapkan diri dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk ke Gorontalo. Tapi kemudian tiba-tiba ada perubahan sprint sudah bergerak untuk saya. Yang awalnya ke Gorontalo ada perubahan, jadi bukan ke Mabes TNI, tapi di BP sementara itu ke Mangkostrat, memang di Jakarta juga selama 6 bulan. BP sebagai pembina mental di Mangkostrat selama 6 bulan, jadi bukan di Mabes TNI. Nanti saya juga tidak tahu setelah 6 bulan ini apakah saya akan kembali ke sini atau tetap di sana atau kemana. Tapi intinya saya mohon doa dari Bapak-Bapak semua untuk perjalanan panggilan saya, terutama pelayanan saya di TNI Angkatan Darat. Sebagai informasi, jumlah imam yang melayani di dalam tubuh TNI, imam sekaligus sebagai penjaga itu ada 9. Yang kedua, di Angkatan Udara ada 3, ada Romo Kolonel Yos Windoro, lalu ada Romo Letnan 1 Nasib Suroto, ada juga Romo Letnan 2 Ardi. Di Angkatan Laut ada 2 juga, Romo Letnan 2 Satya dan juga Romo Letnan 2 Rianto. Di Polri ada 2 juga, baru 2 yang tahun lalu. Romo Ibda Afin sekarang di Mabes Polri, lalu Romo Cokiranta itu satu kampung dengan saya, asalnya sama dengan saya dari Unsur Bandung juga, sekarang bertugas di Mako di Semarang. Lalu di TNI Angkatan Darat sendiri ada 2, saya dan Romo Aris. Kami mohon doa Bapak-Bapak semua untuk pelayanan kami, juga untuk pelayanan umat Katolik yang berada dalam lingkungan TNI Polri. Yang hadir di sini salah satu nanti ada, dan di Minahasa yang baru, Letko Mona, mungkin izin Bapak bisa berdiri supaya umat juga kenal. Ya, jadi dia berdiri nanti, dan di Minahasa yang baru itu berada. Ya, kita berdoa untuk pelayanan umat Katolik dalam lingkungan TNI Polri supaya bisa melayani dengan baik untuk gereja dan negara. Amin. Memang saya menyesal sekali, baru 2 minggu di Manado ini tiba-tiba sudah harus pindah. Saya baru mulai mau mengenal umat yang ada di Manado, tapi tidak bisa karena tidak bisa optimal karena tugas yang baru. Mungkin suatu saat kita akan berjumpa lagi bila ada kesempatan. Jadi ingat baik-baik, jangan sampai salah. Dan sampai begitu ketemu, saya boleh senyum ramah, tiba-tiba kemarin lihat di mana? Oh, sampai gini Romo sini. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita sepanjang aktivitas hari ini. Amin. Mari kita berdiri, kita ngomong. Oh iya, yang terakhir saya lupa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Pastor Paroki, Romo Pastor Kapela, semua anggota dewan yang telah, dan umat yang telah mengizinkan saya untuk merayakan Ekaristi di sini. Minta maaf kalau mungkin ada kekeliruan dalam pelayanan tadi, tapi intinya kita semua berdoa bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mempersiapkan hati kita mulai imam kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Misa telah selesai, mari kita pulang sambil memuliakan nama Tuhan. Syukur.